Halo sahabat Profit, jumpa lagi di acara POV, Pintrako on Voice bersama saya Niki Hogan. Hari ini kita akan ngobrol dengan orang penting. Ibu Direktur Utama Pintrako Sekuritas, Ibu Ferawati. Halo Pak Niki. Apa kabar Ibu? Kabar baik Pak. Oke, kita sedang berada di DOS Megastore Ratu Plaza. Betul ya? Ya. Enak ya tempatnya? Ya. Oke, gambarnya keren di belakang. Artis. Ibu kita langsung aja ya, ngobrol-ngobrol aja, santai aja kok gitu. Karena kita orang keuangan, saya suka memulai dengan angka. Waduh, oke. 368, tahu angka itu Bu? Tahu dong. Oke, kalau udah tahu langsung aja. 368 adalah yang saya intip adalah jumlah galeri investasi miliknya si Pintrako Sekuritas. Gimana cerita sampai punya segitu banyak galeri investasi sih Bu? Oke, kita sebelumnya kan sekuritas yang fokus ke retail nih ya Pak ya. Oke. Dan kita baru mulai pengembangan galeri investasi itu di tahun 2013. Awal mulainya. 12 tahun ya? Ya. Oke. Kemudian kita mulai masif itu di tahun 2015 ketika kita mengikuti salah satu program bursa yaitu Yuk Nabung Saham. Oke. Ya, dari situ kita mulai masuk ke segmen galeri investasi yang mana ke perguruan tinggi, ya mulai dari Aceh hingga Papua tuh Pak. Ya, tersebar dari Aceh hingga Papua. Nah, bahkan di tahun 2018 Pintrako Sekuritas tuh sempat ikut rekor muri nih Pak. Rekor muri. 100 galeri di tahun 2018. Oke, yang saya tahu sih rekor murinya Pintrako sudah banyak banget. Ya, itu 8. Salah satu yang disebutkan. Ada 8. Ada 8. Diborong semua seperti itu. Iya. Sama seperti ngeborong 368 itu dari total kira-kira berapa Bu ya? Atau itu mungkin 50% dari total galeri investasi yang ada? Di bursa ya? Di bursa. Di bursa per sekarang kan ada 963 tuh Pak. 963, oke. Ya, per akhir 2024 kita 308. Sekarang per current kita udah 387. Oke. Lagi mencoba kejar rekor muri baru lagi di angka 500 seperti itu. Sobat Profit, galeri investasi adalah kerjasama antara Bursa Efek Indonesia, perusahaan sekuritas, dan kampus ataupun komunitas dan lain-lainnya. Jadi tidak melulu hanya kampus. Seperti itu ya. Oke, Bu Vera ini kembali ke angka 368, tapi kita mungkin lebih masuk ke sana ya. Tadi disampaikan bahwa mengarahnya kepada investor retail seperti itu. Tapi kita tahu bahwa kampus-kampus itu kan para investor muda, mahasiswa baru mau kerja, untung-untung dapat kerja, syukur-syukur dapat kerja. Seberapa menjanjikan sih sebenarnya, atau sebenarnya apa yang dicari oleh Pintrako dengan masuk ke kampus-kampus seperti itu? Karena kita punya filosofi nih Pak, mungkin terkesan idealis gitu ya. Karena kita waktu mendevelop online trading kita pertama pun visi kita itu adalah mengajarkan atau mengajak investor atau orang-orang Indonesia itu menjadi investor yang betul-betul investor Pak. Dalam arti kita arahkan mereka bagaimana cara memilih saham yang baik dan benar ya, bukan hanya beli sahamnya Pak, tapi gimana memilih emiten yang baik seperti itu. Jadi kita ada lakukan makanya di Pintrako itu kita kuat di literasi Pak. Jadi kita edukasi, setelah kita edukasi kita ajak mereka untuk inklusi, dan pada saat mereka udah menjadi investor kita lakukan pendampingan Pak. Oke. Pendampingan. Padahal investornya mahasiswa yang setoran awalnya berapa? 100.000, ya, 500.000. Mungkin kebanyakan ya average 100 lah. Average-nya 100.000. Kalau di kampus. Itu tetap didampingi oleh Pintrako. Baik hati sekali ya. Ya, karena kita visinya tadi sih Pak, supaya para mahasiswa ini mumpung masih di bangku kuliah gitu kan, mereka sambil
secara akademik mempelajari teori-teorinya, Heeh. bisa mempraktekkan, dan kita kan ada profit simulator nih Pak, online trading kita yang bisa melakukan simulasi trading Oke. dengan uang virtual. Heeh. Nah, setelah itu diharapkan mereka pada saat membuka rekening, keputusan investasi itu sudah menerapkan ilmu-ilmu yang tadi mereka pelajarin di kampus. Kita bicara konteksnya jangka panjang Jangka banget. panjang. Ya kan, mahasiswa baru mulai kerja dan lain-lain, memulai dengan 100.000 dan lain-lain. Seperti itu, berarti kita bicara visi yang sangat panjang. Panjang. Ya, visi yang sangat panjang. Bu, pertanyaan iseng, seberapa kuat Ibu akan memaintain ini semua, termasuk tadi mendampingi dan lain-lain, seperti itu. Oke, karena di Pintrako memang visi misinya ke sana ya Pak, untuk Oke. mendukung pertumbuhan investor retail juga ya. Jadi kita selain ke segmen retail di daerah tadi, kita juga mulai fokus ke quality-nya. Jadi kampus-kampus ini tadi dengan galeri yang mana kan kemarin kita mungkin kejar lebih ke numbers gitu ya Pak ya. Oke. Tapi sekarang mulai 2 tahun terakhir ini kita mulai fokus ke gimana mengoptimalkan kualitas galeri kita. Jadi kita buatkan kayak kurikulum Pak. Jadi yang nanti kampus kerjasama dengan pihak Pintrako bisa, bukan dijanjikan sih ya, maksudnya kita menyediakan program edukasi mulai dari yang mungkin basic dulu sampai yang advance. Jadi nanti kampus ini dengan kerjasama dengan Pintrako ada journey-nya Pak. Pada setahun kerjasama dengan Pintrako, journey-nya apa, tahun kedua, tahun ketiga, seperti itu. Kan di bursa pun juga ada program Gallery Awards ya Pak ya. Nah kita salah satunya adalah menyiapkan kampus-kampus ini supaya mereka bisa sampai ke Gallery Awards itu. Pendampingan juga dari sisi edukasi. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, berarti kalau tadi jalan mungkin sudah lebih dari 10 tahun, atau kalau dari 2015 persis 10 tahun atau lebih seperti itu. Dengan perjalanan sedemikian panjang, 10 tahun lumayan panjang lah ya. Pak. Dengan sekian ratus galeri investasi dan sekian ratusan ribu investor, terutama investor muda. Bu, pertanyaannya sejauh ini, setelah 10 tahun, seberapa berhasil sih Bu? Ukuran keberhasilan persentase versi Bu Vera atau versi Pintrako dengan eksperimen. Maaf ya Bu, saya sebut eksperimen, tapi mungkin buat Pintrako karena keyakinan ini bukan eksperimen. Oke, mungkin kalau kita bicara number of customer, yes, ini ada kontribusi Pak ke jumlah pertumbuhan nasabah. Boleh tahu nggak Bu? Terhadap total. Pertumbuhan kita 60% lebih kontribusi dari pertumbuhan investor retail kita tuh dari kampus. Dari kampus, 60%. 60% lebih, bahkan 67. Ini nggak apa-apa nih, direkam nih. Oke, I think. Oke, kan numbers of-nya 60% of something-nya belum tahu nih. Oke, something-nya kita nggak sebutkan. Iya, gitu. Ya itu untuk number of investornya. Tapi untuk kalau misalnya kita nanya tadi yang satu lagi ya, in terms of value. Value boleh dong, persentase boleh. Jauh Pak, persentase don't expect too much gitu lah Pak maksudnya ya. Tapi maksudnya gini, kita bukan memandang sebelah mata ya, karena kan memang journey-nya mereka belum di fase itu. Jadi kontribusi transaksi mungkin masih di bawah 5% lah terhadap total revenue. Tapi mulai 2 tahun terakhir ini dengan kita fokus untuk manage di program pengembangan galerinya, harapannya tuh persentase itu akan perlahan naik. Luar biasa. Persentase tadi disebutkan oleh Ibu Vera masih sangat kecil, tapi komitmen untuk itu ya in term of value tadi, tapi komitmen untuk terus melanjut. Ini akan lanjut terus kan ke angka 500 dan angka 1000 kan. Jadi tetap akan jalan seperti itu ya. Bu, pertanyaan menggelitik berikutnya. Baru mulai menabur. 10 tahun menabur. Tadi kapan menuai? Mungkin pertanyaan saya bukan kapan menuai, Bu. Kalau di tengah jalan, ada yang menuai, bukan kita yang menuai. Kita tahu bahwa bagaimanapun persaingan di dunia sekuritas itu tetap saja tinggi, tetap saja terjadi seperti itu. Lelah-lelah kita menabur, mendidik, memupuk seperti itu. Mungkin saja di satu saat ternyata ada pihak-pihak lain yang menuai itu.
sudah terjadi sudah ternyata. terjadi, Pak. Oke, itu bagaimana Bu? Sebetulnya kalau di dunia bisnis ini seperti itu wajar sih ya Pak ya. Oke. Mungkin dari Pintraco-nya yang harus terus menciptakan uniqueness-nya aja. Oke. Dari sisi servisnya, kemudian mungkin dari enhancement fitur-fiturnya. Mm-mm. Tapi kita sih lebih fokus ke service sih Pak sebetulnya. Uniqueness atau service yang sekarang yang sudah ada, yang rasanya bisa memaintain para investor terutama investor muda itu seperti apa? Di Pintraco itu kita memang fokus di research Pak dan edukasi. Research Bahkan dan edukasi. Ya. Okay. Kita pun punya divisi khusus untuk yang edukasi. Jadi kita mulai ada pengembangan tim trainer di daerah ya, beberapa cabang-cabang pilar kita itu memang ada definitive trainer. Yang mana nanti kalau misalnya ada galeri yang membutuhkan edukasi, itu kita terjunkan trainer-trainer di daerah. Okay. Kalau nanti perlu yang materi mungkin lebih advance gitu ya, yang butuh dari tim pusat, kita akan terjunkan dari tim pusat. Itu mau online ataupun offline kita ready. Okay. Tadi ada di awal disebut juga termasuk pendampingan. Yes. Pendampingan tuh artinya apa tuh? Setiap investor ada AE-nya yang mendampingi, gitu ya? Account officer atau account eksekutif yang mendampingi? Mungkin nggak account eksekutif gitu ya, tapi kita ada satu channel ya. Si investor ini bisa kontak ke Pintraco Sekuritas, nanti akan ada tim advisory yang mendampingi Pak, untuk melakukan konsultasi portofolio. Jadi untuk sekarang kita nggak lihat value berapa sih, kalau misalnya dana besar kita service gitu ya, tapi kita sekarang masih buka untuk semua Pak, jadi kita tidak membatasi punya aset berapa. Dan ke depan akan seperti itu dong? Ya. Jadi kalau saya cuma punya satu lot saham ABC gitu, ya saya tetap dilayani. Ya, sekarang masih bisa Pak. Oh, gitu. Besok-besok? Besok-besok kan mereka akan lebih at hand lagi. Oh, oke. Jadi diajarkan supaya pada saatnya mereka akan jadi mandiri juga, independen. Jadi tidak hanya tadi memulai untuk jadi investor, tapi tadi di awal Ibu sebutkan ada kelas-kelas seperti itu gitu. Ya diharapkan nanti mungkin dalam beberapa periode berikutnya, misalnya setahun, 2 tahun gitu ya Pak, mereka sudah bisa benar-benar dewasa untuk menjadi investor. Dalam arti dia mengambil keputusan investasi itu tanpa mungkin mendengarkan rumors lah atau apa, tapi betul-betul decision making-nya itu berdasarkan analisis. Dan itu proven so far, sudah ada hasilnya. Yang investor yang sekian banyak itu, dari sekian banyak galeri itu, sudah kelihatan bahwa ternyata ada investor yang pada akhirnya bisa mandiri seperti itu? Ya. Sudah terlihat? Kita ada satu investor kita dari Medan waktu itu ya. Mereka kontaknya lewat online nih Pak, ke tim advisory kami. Mungkin merasa ada personal touch-nya, kemudian konsultasi merasa terbantu, yang tadinya portofolionya mungkin merah gitu ya Pak, dapat insight, sampai mereka tuh janjian dengan si advisory untuk ketemu di kantor face to face diskusi. Jadi itu investor yang datang ya Pak. Iya. Dan itu yang diharapkan akan terus terjadi di masa yang akan datang seperti itu. Oke, Bu, kalau tadi kita bicara dengan kontribusi yang angkanya masih single digit seperti itu ya. Tapi kan bisnis is bisnis. Company kan tetap butuh bisnis, butuh napas panjang untuk itu. Betul kan Bu? Iya. Untuk mengimbangi bahwa di satu sisi ada visi yang sedemikian mulia, panjang, banyak pahalanya, masuk surga seperti itu di satu sisi. Tapi dalam konteks bisnis, bagaimana mengimbangi dengan tadi hal yang tadi dilakukan, tapi di sisi lain apa yang dilakukan untuk mengimbangi itu? Kita dari tahun 2023 itu kan udah mulai menambah lini bisnis nih Pak. Kita ada IB, ya kemudian di tahun 2024 dan 2025 ini kita ada penambahan produk and service juga Pak. Jadi tidak hanya fokus di equity dan retail, kita mulai masuk ke institusi. Kita ada pengembangan fixed income, ya kemudian kita juga masuk ke derivatif seperti itu, dan upcoming kita masuk ke retail bonds dan reksadana Pak. Jadi itu untuk melengkapi produk kita. Tapi di equity sendiri ya sebenarnya juga sudah berjalan karena ada tadi institusi.
atau ada yang high net worth juga? Yes, kita Jadi lagi nggak cuma membangun. retail doang Ya, juga kan? dan kita mulai kan kemarin kita cabang-cabang di daerah nih Pak. Oke, cabangnya ada 30, 29. 29 di cabang. setiap provinsi. Belum semua sih Pak, Iya, baru 29 ya dari out of 38 tadi. 38. Ya. Oke, Dan berarti kita akan mulai nambah masuk, tahun ini ya. ya tahun ini kita mulai masuk ke ibu kota Pak. Oke, ke ibu kota? Ke ibu kota di Jakarta Pak. Jakarta. Oke. Merintis lah Pak. Merintis Ke ibu untuk kota. ke ibu Ekspansi kota. cabang di Jakarta. Oke, tetap dengan produk equity yang Yes. paling depan, Ya. tapi tadi diikuti dengan fixed income, produk-produk kemudian, ya, tambahan seperti itu. Oke. Jadi next nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai produk-produk tambahan. Oke. Ya, jadi tapi yang pasti di equity Pintraco punya segala aplikasi sudah ada. Tadi ada edukasinya, literasinya dan pendampingan yang penting. Karena kita butuh banget soal pendampingan, Bu. Literasi tadi ya Pak ya. Literasi pendampingan, apalagi kalau market lagi merah, kita butuh banget untuk konsultasi konsultasi ya, Pak ya. Curhat seperti Ya. itu. Bu Vera, ada yang mau Ibu sampaikan sambil kita tutup acara ini? Oke, mungkin untuk generasi-generasi muda ya, jadi diharapkan yang masih pada di bangku kuliah mereka mengecap pendidikan yang berkaitan dengan ekonomi misalnya dan capital market, mungkin boleh mulai memikirkan tentang investasi ya Pak ya, bahwa investasi saham itu sebenarnya mudah ya, nggak complicated ya, karena ibarat seperti kalau kita memilih pasangan Pak sebenarnya. Memilih pasangan, oke. Bibit, bebet dan bobot Pak. Oke. Jadi kalau kita mau membeli suatu saham, lihatlah company di belakangnya. Ya, secara fundamentalnya seperti apa, manajemen di belakangnya seperti apa, kemudian dilihat lagi apakah sekarang udah time to buy belum, secara market price-nya terhadap value company-nya seperti apa. Kalau masih under value kita beli, kalau over value ya kita jangan. Ini soal saham atau pasangan hidup ya? Saham Pak. Oh saham. Oke, mungkin supaya lebih mudah analoginya aja sih Pak itu. Ya. Dan yang pasti kalau mau investasi jangan dari uang yang lain Pak. Maksudnya kalau nanti pinjem dari kan sekarang banyak tuh yang KTA kayak gitu ya Pak ya. Jadi prinsip utama investasi itu harus dari uang lebih Pak. Untuk kebutuhan sehari-hari udah tercukupi, ada dana lebih baru untuk investasi. Ya, itu pesan-pesan terakhir tapi itu yang paling utama dari Ibu Vera dan prinsip berinvestasi seperti itu. Oke, sobat profit ya tahu. Oke, sobat profit, hari ini episode kita sudah selesai. Mudah-mudahan akan memberikan banyak insight terutama mengenai Pintraco Sekuritas seperti disampaikan oleh Ibu Vera. Kita akan ketemu lagi di POV Pintraco on Voice berikutnya.